Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan ngebahas modul ke-7 dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi, yaitu Sistem Sosial dan Media, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Rosmawati Hilderiah Panjaitan, SOS MP. Kita akan membahas sistem sosial dan media, mulai dari pengertian, ciri-ciri, dan lain sebagainya. Namun, sebelum saya memulai pembahasan, izinkan saya berikan Anda sebuah pantun. Siang-siang membeli bubur, cakep. Pulangnya nangkep lele, cakep. Semangat, jangan tidur. Pembahasannya kita mulai lagi. Pengertian sistem sosial. Menurut Talcott Parsons pada tahun 1951, sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu. Akan tetapi, interaksi itu tidak terbatas antara para individu, melainkan juga terdapat antara setiap kelompok, institusi, masyarakat, dan setiap organisasi internasional. Artinya, sistem sosial adalah interaksi dari manusia dengan manusia lain. Cuma, nggak hanya antara individu dengan individu aja, bisa dengan kelompok, atau antara organisasi dengan organisasi. Nah, sistem sosial berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang memiliki arti suatu hubungan, yang berarti sebuah sistem ini memiliki hubungan antara satu sama lain, yang akan kita bahas di materi berikutnya yaitu subsistem. Oke, 4 subsistem menurut Parsons. Menurut Talcott Parsons lagi, kurang lebih ada 4 subsistem utama dalam sistem sosial. Pertama ada sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial itu sendiri. Yang dimana sistem sosial itu tidak bisa terdiri dari satu subsistem saja. Minimal ada 2 atau lebih subsistem. Nah, sistem ekonomi ini ada agar masyarakat dapat bertindak adaptif guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi, sistem ini ada agar manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kedua, sistem politik. Dalam sistem ini, masyarakat diarahkan untuk mengikuti kebijakan si pemegang kekuasaan guna mencapai suatu tujuan bersama. Artinya, untuk mencapai sebuah tujuan bersama atau tujuan yang paling besar, manusia membutuhkan sosok yang bisa memimpin mereka. Jadi manusia atau suatu individu punya tujuan dan dia tidak bisa menyelesaikan atau mencapai tujuan itu sendiri. Makanya dia butuh individu lain yang bisa membawa individu lain mencapai tujuannya. Ketiga, ada sistem budaya. Dalam sistem sosial, masyarakat dimintai memelihara keutuhan sosial atau integrasi sosial dengan antara lain menaati aturan hukum. Sistem budaya ini ada agar masyarakat mau mematuhi segala aturan dan norma-norma yang sudah ada atau disepakati di suatu lingkungan. Ibaratnya, jika kau tinggal di sebuah perumahan yang sudah terbentuk aturan jangan keluar malam, maka kau harus mematuhinya agar masyarakat yang lain tetap mengikutinya. Seperti itu. Terakhir ada sistem sosial. Masyarakat diarahkan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dari lembaga budaya yang sudah eksis, seperti masjid, gereja, sekolah, dan lain-lain. Kurang lebih sama seperti norma. Menyesuaikan tempat tinggal, misalkan di sebuah sekolah nih, ada sistem di mana kita sebagai siswa harus upacara, maka kita harus menaatinya. Kalau kita nggak menaatinya, maka kita tidak dianggap sebagai siswa. Jadi kita sebagai siswa patut menaatinya, karena kita termasuk ke dalam sistem. Kita termasuk individu dalam kelompok-kelompok yang disebut warga sekolah, seperti itu. Oke, berikutnya adalah ciri-ciri dari sistem sosial. Terdiri dari kurang lebih 6. Pertama, ada sistem itu bersifat terbuka. Artinya, sistem muncul karena adanya interaksi di masyarakat yang mengakibatkan terbentuknya suatu peraturan atau kesepakatan bersama. Kedua, sistem terdiri dari 2 atau lebih subsistem, yang artinya satu sistem atau suatu sistem sosial tidak bisa bertahan apabila cuma memiliki satu subsistem. Jadi butuh kurang lebih 2 atau lebih subsistem untuk mendukung satu sama lain, seperti itu. Ketiga, subsistem saling bergantung satu sama lain. Sama kayak yang tadi saya jelasin, sebuah sistem tidak bisa berdiri
jika hanya memiliki satu subsistem, di mana sebuah subsistem itu saling berhubungan dan apabila satunya bermasalah, maka akan berdampak ke subsistem yang lain. Keempat, sistem memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Menyesuaikan diri dalam konteks ini adalah setiap interaksi yang terjadi atau kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat yang membentuk norma atau aturan, itulah yang membentuk suatu sistem. Kelima, sistem sosial bisa mengatur dirinya sendiri. Di sini artinya sistem memiliki mekanisme yang membuatnya tetap berjalan berdasarkan interaksi yang terjadi di masyarakat. Sebuah sistem ada karena interaksi. Jika interaksi antar masyarakat terus terjadi, maka kemungkinan besar bakal muncul sistem-sistem baru di masa depan. Karena apa? Manusia hidup mengikuti perkembangan zaman, yang dimana teknologi-teknologi canggih itu akan membuat sebuah peraturan baru dan masuk ke sistem sosial. Keenam atau yang terakhir adalah sistem sosial punya tujuan tertentu. Artinya, dari interaksi yang terjadi melahirkan sebuah tujuan bersama. Jadi kayak misalkan manusia berinteraksi dengan manusia lain sehingga ada kecocokan dan punya tujuan bersama, mereka akan membentuk suatu peraturan atau kesepakatan. Seperti itu. Komunikasi sebagai sistem sosial. Sistem komunikasi tidak akan terlepas dari sistem sosial karena sangat mempengaruhi prosedur dan perilaku dalam sistem komunikasi. Kegiatan komunikasi dalam masyarakat dapat berupa komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok, serta kegiatan komunikasi massa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari media massa sebagai saluran pesan kepada halayak. Nah, berikutnya yaitu ada pengertian dari komunikasi massa itu sendiri. Komunikasi massa adalah komunikasi kepada khalayak luas dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi seperti teknologi berbasis komputer, seperti email, internet, televisi, instan, dan telepon genggam. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik dari komunikasi massa itu sendiri. Ya, yaitu yang pertama ada ditujukan kepada khalayak yang luas. Maksudnya itu adalah komunikasi massa dirancang untuk menjangkau audiens besar, bukan untuk individu itu sendiri. Yang kedua yaitu kegiatan penyampaian pesan melibatkan orang banyak dan terorganisasi, yaitu proses penciptaan pesan melibatkan banyak orang dalam organisasi yang terstruktur dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu ada pola penyampaian bersifat cepat dan tidak terkendala oleh waktu, yaitu media komunikasi massa memungkinkan penyebaran informasi secara cepat tanpa hambatan waktu. Yang keempat itu ada penyampaian pesan cenderung satu arah, yaitu pesan biasanya disampaikan secara linear dari pengirim ke penerimanya itu sendiri. Yang kelima yaitu ada kegiatan komunikasi terencana, terjadwal, dan terorganisasi. Nah, selanjutnya itu ada penyampaian pesan bersifat berkala, tidak bersifat temporer, yaitu komunikasi massa dilakukan secara teratur, bukan sekedar sementara. Komunikasi sebagai pranata sosial. Saya di sini akan menjelaskan tentang pranatanya dulu ya. Pranata adalah seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan atau kebutuhan tertentu. Aktivitas interaksi sosial dan tindakan komunikasi itu dilakukan baik secara verbal dan non-verbal. Manusia itu pada dasarnya tidak mampu hidup sendiri. Kebutuhan manusia itu kemudian melahirkan norma-norma agar hubungan antar manusia sesuai dengan yang diharapkan. Selain norma, ada pula pengendalian sosial atau social control yang digunakan dalam menerapkan norma yang sudah terbentuk. Baik, itu saja materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Pergi berjalan ke perbukitan, cakep. Jangan lupa mampir ke pedesaan, cakep. Terima kasih sudah memperhatikan, cakep. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.